Izin memperkenalkan diri. Tadi mungkin udah lihat video sekilas ya. Perkenalkan, nama saya Ferry Septian, asal dari Tasikmalaya. Cung yang dari Tasik. Yang paling jauh dari mana nih? Paling jauh dari mana Bapak Ibu? Ciamis. Blora. Ada yang dari luar Jawa nggak di sini? Dari mana? Purwakarta. Dari luar Jawa ada nggak di sini? Bapak Ibu di sini mau apa tujuannya? Mau sukses. Ikut training Born to Win ini mau apa? Mau sukses. Siap suksesnya? Siap belajarnya? Siap nyimaknya? Tapi sebelum belajar, Bapak Ibu udah pada kenalan belum sama depan, belakang, kiri, kanannya? Belum, coba kenalan dulu ya, depan, belakang, kanan, kirinya kenalan dulu, salaman dulu Bapak Ibu. Kenalan dulu. Ya, bisa tukeran nomor handphone ya. Kenalan dulu Bapak Ibu, kenalan dulu. Udah pada kenal? Udah pada kenal semuanya? Udah pada kenal? Kenapa harus kenalan dulu? Harus saling kenal? Betul ya? Bapak Ibu, untuk sukses di bisnis ini, kita nggak bisa sendirian Bapak Ibu ya. Untuk sukses di bisnis ini, kita harus saling bantu ya. Kita nggak bisa sukses sendirian, kita harus sukses bersama-sama ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ikut training ya, ikut seminar, itu harus saling kenal satu sama lainnya. Siap Bapak Ibu ya? Ya. Nih, udah pada kenal semuanya ya? Udah pada kenal. Bapak Ibu ngantuk nggak kira-kira? Enggak ya? Benar ya? Awas kalau ngantuk Bapak Ibu. Kalau misalkan ngantuk, kita coba tunjuk bareng-bareng ya, biar langsung fresh ya, biar langsung segar lagi. Siap ya? Kalau ada ngantuk, jangan dibangunin, kita tunjuk bareng-bareng. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi biar bisa fokus ya, biar bisa kita ini lagi ya, biar bisa bantu. Oke, langsung aja ya, tanpa lama-lama. Di sini Bapak Ibu, saya akan membedah tentang materi paradigma ya. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena bisa dikasih kesempatan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena saya jujur ya, dulu ketika bergabung sama seperti Bapak Ibu, duduk di paling belakang malahan ya. Nah, tapi karena semangat untuk belajar, semangat untuk ikhtiar, semangat untuk menjemput ilmunya, sehingga Alhamdulillah bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya sebagai bukti ya, bahwa ketika kita benar-benar serius, kita benar-benar semangat, benar-benar antusias, insya Allah Bapak Ibu, istiqomah akan membawa kita sampai pada tujuan ya. Siap Bapak Ibu? Tidak keluar masuk ya, ingat peraturannya Bapak Ibu ya, tidak keluar masuk, kemudian proaktif ya. Jadi harus benar-benar proaktif, antusias ya, biar gak ngantuk. Handphonenya di silent dulu ya, biar kita bisa fokus, antusias, teachable ya. Kemudian kita harus bahagia belajarnya. Siap Bapak Ibu? Harus bahagia ya, harus happy ya. Jadi hilangkan dulu beban yang ada di rumah, hilangkan dulu pikiran-pikiran negatif ya. Hilangkan dulu hutangnya. Siap Bapak Ibu? Kita belajarnya harus bahagia ya, harus happy ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bahagia dulu apa sukses dulu? Sukses dulu apa bahagia dulu? Bahagia dulu ya. Ketika kita bahagia, insya Allah sukses menanti kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja. Next. Di sini saya akan membedah materi tentang paradigma bisnis. Kira-kira ada yang tahu nggak paradigma? Apa itu paradigma, Bapak Ibu? Paradigma bisnis ya. Nah, Bapak Ibu boleh dicatat ya, boleh difoto juga materinya ya.
Nah, kenapa sih pentingnya kita harus memiliki paradigma? Next, ya. Nah, paradigma ini adalah sudut pandang Bapak Ibu, ya, cara berpikir, ya, cara kita melihat, cara kita menilai sesuatu. Nah, terutama Bapak Ibu sekarang kita lagi menjalankan apa? Lagi menjalankan bisnis brilian di komunitas Sahara, ya. Jadi ketika kita memandang suatu bisnis, ya, lagi memandang suatu usaha, berarti paradigmanya harus benar Bapak Ibu, ya. Paradigmanya harus sesuai, ya. Kalau misalkan paradigmanya tidak sesuai, ya, jangan berharap untuk bisa sukses Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalkan paradigmanya kita tidak benar menjalankan bisnis ini, sudut pandangnya kita tidak benar, jangan berharap sukses Bapak Ibu, ya. Lanjut, next. Paradigma itu adalah sudut pandang. Kita ambil contoh Bapak Ibu. Ini bisa dilihat ya, kelihatan nggak kira-kira? Ya, ini kata orang sebelah kiri, ya. Ini angka berapa katanya? 9. Kata orang yang sebelah kanan ini angka berapa? Kira-kira mana yang benar Bapak Ibu? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kira-kira mana nih Bapak Ibu yang benar? Menurut orang yang sebelah kiri ini angka berapa? 9. Sebelah kanan ini angkanya berapa? Kira-kira mana yang benar? Tergantung sudut pandang. Tergantung kita ngelihatnya di sebelah mana ya. Oke, dari sini sampai sini paham Bapak Ibu? Masuk? Masuk Pak Eko? Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi paradigma ini adalah cara kita memandang sesuatu ya, yang menjadi acuan cara berpikir kita ya, supaya cara bertindaknya benar. Kalau misalkan kita berpikirnya benar ya, kita memandang sesuatu itu benar, pasti bertindaknya juga pasti benar ya. Kalau misalkan kita berpikirnya negatif, terutama tentang bisnis ini, berarti cara sudut pandang kitanya negatif, tindakannya juga pasti negatif. Paham ya? Oke, saya ilustrasikan lagi Bapak Ibu. Saya ambil contoh lagi, misalkan handphone. Kira-kira bagi kita berharga gak handphone? Berharga ya. Bisa untuk telepon, bisa untuk foto-foto, bisa untuk main TikTok, scroll-scroll dan sebagainya, bener gak? Berharga gak buat kita? Tapi bagi anak kecil Bapak Ibu, bagi bayi mungkin HP-nya dilempar, bener gak? Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda antara kita dengan anak kecil. Begitupun kita Bapak Ibu di bisnis ini, ya. Begitupun kita sekarang berada di bisnis ini Bapak Ibu. Kita pengen sukses, pengen berhasil. Tapi banyak di luar sana yang memandang bisnis ini tuh negatif. Banyak gak kira-kira? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena berbeda sudut pandang. Ya, ketika berbeda sudut pandang, ya pasti hasilnya pun pasti berbeda. Masuk Bapak Ibu? Bisa dimengerti ya? Lanjut, next. Kelihatan gambarnya? Apa ini gambarnya Bapak Ibu? Gambar apa ini? Gambar monyet lagi apa ini? Lagi makan pisang ya. Nah, menurut si monyet Bapak Ibu ya, kira-kira si monyet kalau dikasih pilihan ya, ini pilih pisang atau pilih uang gepokan. Menurut si monyet pilih apa? Pilih pisang ya. Kenapa? Karena sudut pandang si monyet ya, pisang itu adalah makanan berharga ya. Sekalipun dikasih uang gepokan, kira-kira ambilnya yang mana nih? Pisang apa uang gepokan? Pisang ya. Tapi kalau bagi kita Bapak Ibu, mending pilih uang, bisa beli pisang sekebun, bener gak? Betul. Kenapa bisa seperti itu? Beda sudut pandang ya. Paham nggak? Bisa dimengerti nggak? Jadi kalau misalkan ada orang yang negatif tentang bisnis ini, ada orang yang bilang ini, bilang itu, kira-kira bisa dimengerti nggak? Bisa ya. Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda ya. Kurang informasi ya. Yang kedua, kurang pengetahuan ya.
Wajar nggak kalau misalkan di luaran sana banyak orang-orang negatif, banyak orang bilang, ah bisnis ini mah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wajar nggak? Nah, kenapa bisa seperti itu? Belum tahu, belum paham. Karena keterbatasannya informasi, kurangnya pengetahuan, benar nggak? Nah, kita sebagai mitra di bisnis ini tugas kita apa, Bapak Ibu? Menginformasikan sebaik mungkin ya, memberikan pemahaman sebaik mungkin ya, supaya sudut pandang orang-orang itu bisa satu frekuensi dengan kita. Masuk? Masuk Pak Eko? Oke, bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Ya, jika salah paradigma maka akan salah sikap ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih bergabung ke bisnis ini, jangan sampai terpengaruh sama orang-orang yang negatif, yang belum berhasil ya. Jangan sampai terpengaruh sama orang-orang yang negatif. Kenapa? Ya karena orang-orang negatif itu belum paham tentang bisnis ini. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung ke bisnis ini, ya ikutin arahan mentor-mentor kita. Ya, ikutin orang-orang yang sudah sukses, sudah membuktikan di bisnis ini. Kenapa? Karena para mentor, karena para leader-leader semuanya sudah membuktikan ya, sudah mencoba di bisnis ini, sudah berhasil ya. Ketika Bapak Ibu semuanya mengikuti setiap arahannya ya, setiap bimbingannya, Bapak Ibu semuanya lakukan, insya Allah Bapak Ibu ya, pasti Bapak Ibu semuanya bisa seperti para mentor-mentor juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut. Nah, udah pernah baca belum Bapak Ibu buku The Cash Flow Quadrant ya? Udah pernah baca? Ini penciptanya dari Robert T. Kiyosaki ya. Ini menceritakan tentang ya cara kita mencari rezeki Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah paham ya, ini sebagai pengulangannya saja ya. Kalau sudah belum paham, kita di sini kita belajar bareng-bareng. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Lanjut. Ya, di kuadrat ini adalah ada tipe orang mencari rezeki ya. Nah, ini tipe yang pertama ya. Ini yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ada employ, kemudian self-employ. Nah, ini mencari rezeki konsepnya di kuadran sebelah kiri ya. Nah, kalau misalkan di sebelah kanan ya, tipe orang mencari rezeki di sebelah kanan ya, di sini ada business owner dan ada investor. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu maksudnya apa? Ya, jadi ada 4 tipe ya konsep untuk mencari rezeki. Yang pertama adalah employ ya. Employ ini adalah bekerja untuk orang lain. Kemudian ada self-employ ya. Self-employ ini bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada business owner ya. Ini kita bisa menciptakan sistem ya. Nah, kita bekerja menciptakan sistem. Ketika sistemnya udah bekerja, udah berjalan, nanti sistem yang akan membayar kita. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah investor ya. Paham Bapak Ibu? Maksudnya paham nggak? Oke, coba di next ya. Kita bahas satu-satu. Employ ya, bekerja untuk orang lain, mempunyai bos. Nah, ini salah satunya di sini ada nggak yang masih jadi karyawan? Cung, yang masih jadi karyawan. Bapak karyawan, udah berapa lama Pak? 20 tahun. Ada lagi nggak yang karyawan? Ada Ibu kerja? Berapa lama Ibu kerja? 19 tahun. Ada yang lebih lama lagi nggak? Ibu berapa lama Bu? Berapa? 15 tahun ya. Berapa deh? 24 tahun jadi karyawan. Saya dulu karyawan sekitar 7 tahun Bapak Ibu ya. Ketika misalkan kondisi kita ya bekerja untuk orang lain ya, jadi kita menukarkan waktu kita, menukarkan pikiran kita, menukarkan tenaga kita untuk mendapatkan uang ya, untuk mendapatkan gaji ya. Contohnya seperti buruh, karyawan, guru dan
lain-lain ya. Jadi kalau misalkan kita nggak kerja, kira-kira bakal dapat gaji nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak kerja, kira-kira bakal dapat penghasilan nggak Bapak Ibu? Nggak ya. Ada yang udah kerja sampai puluhan tahun di sini, ada ya. Bisa nggak mencapai impian-impian yang tadi dijelasin sama Coach Rizal secara cash? Belum? Itu kerja apa dikerjain, Bu? Kerja apa dikerjain? Dikerjain ya. Pengen nggak punya mobil secara cash? Bangun rumah secara cash, pengen nggak? Kang, saya masih kerja, tapi bagaimana caranya? Pengen nggak Bapak Ibu? Tenang ya Bapak Ibu ya. Bismillah, kita hijrah bareng-bareng. Siap ya? Siap ya. Employee ini adalah bekerja untuk orang lain. Jadi waktunya, tenaganya, ya pikirannya itu ditukarkan ya untuk mendapatkan gaji. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak kerja bakal dapat gaji nggak? Tidak ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan berada di posisi seperti ini ya, itu biasanya penghasilannya stuck ya. Penghasilannya aman di situ-situ aja, benar nggak? Mau sekerja keras apapun kita, mau sekencang apapun kerja kita, pasti mentok oleh gaji, nggak bakal bisa lebih ya. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada self employed ya. Nah ini bekerja untuk diri sendiri. Nah kalau ini mungkin agak mendingan Bapak Ibu ya. Nah di sini bekerja untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti kayak artis ya, kemudian pengacara, dokter, pemilik toko kecil ya, atau yang usaha atau yang dagang, benar gak? Ya itu mungkin penghasilnya bisa besar ya, seperti artis ya, sekali endorse berapa puluh juta, berapa ratus juta, benar gak? Dokter penghasilnya besar gak kira-kira? Besar. Tapi Bapak Ibu ya, ketika berada di posisi seperti ini, lihat dengan keadaan kita ya, lihat dengan kondisi kita Bapak Ibu. Usia kita sekarang berapa? Usia kita sekarang berapa? Iya, lihat pendidikan kita Bapak Ibu. Pendidikan kita ini sampai mana? Bisa nggak menjadi artis, pengacara, dokter? Tidak ya? Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu pengen bangun usaha sendiri, ya, pengen bangun usaha sendiri, misalkan dagang, ya, buka toko kecil-kecilan, ya, buka minimarket, ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa dapat uang ketika Bapak Ibu kerja. Ketika Bapak Ibu kerja bisa dapat uang. Ketika tidak kerja dapat uang nggak kalau nggak dagang? Tidak ya. Kalau nggak dagang dapat duit nggak? Tidak ya. Jadi ini Bapak Ibu ada keterbatasannya. Keterbatasannya apa? Keterbatasannya adalah waktu ya. Jadi kita menukarkan waktu kita, pikiran kita dengan uang ya. Nah, Bapak Ibu pengen gak hijrah? Pengen gak hijrah ke arah lebih baik lagi? Pengen gak finansial kita bisa freedom? Bebas waktu, bebas finansial. Pengen gak? Bismillah Bapak Ibu, kita hijrah bersama-sama, hijrah bareng-bareng. Nah, ini selanjutnya ini ada di kuadran sebelah kanan Bapak Ibu ya. Ini ada di sebelah kanan kuadrannya. Jadi yang sekarang Bapak Ibu, posisinya masih kerja atau posisinya karyawan, posisinya misalkan sekarang kita punya usaha kecil-kecilan, dagang dan sebagainya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen bisa cepet nih meraih impian, bisa bebas waktu ya, freedom. Nah, kita hijrah ke kuadran kanan ya. Nah, ini di kuadran kanan ini ada business owner. Ya, business owner ini sistem yang bekerja untuk Anda ya. Jadi ketika Bapak Ibu menciptakan sistem ya, membuat sistem, jadi nanti sistem yang akan menggaji kita Bapak Ibu. Kira-kira enak apa enak banget kalau seperti itu? Enak apa enak banget? Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membangun sistem ya, sistemnya udah terbentuk, sistemnya udah berjalan, penghasilan yang akan mengejar-ngejar kita ya. Mantap gak kira-kira? Mantap ya. Apa contohnya Kang? Contohnya corporate, bangun perusahaan ya. Kemudian bangun franchise. Bapak Ibu bisa dilihat ya, orang yang punya franchise, taruhlah misalkan minimarket ya.
ya taruh punya minimarket beberapa biji aja, itu 1 bulan bisa profitnya sampai puluhan juta, ya. Nah, kemudian bangun yang ketiga, network marketing, ya. Nah, ini kira-kira yang menjadi pilihan Bapak Ibu yang mana nih? Bangun corporate, bangun perusahaan, buka franchise, atau bisnis network marketing? Kira-kira yang sesuai dengan keadaan kita, dengan kondisi kita, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Bisnis network marketing, ya. Nah, kenapa? Karena network marketing modalnya terjangkau, kita bisa membangun sistem. Makanya Bapak Ibu, jangan heran, ya. Ketika kita menjalankan bisnis network marketing di bisnis brilian ini, ya 1-3 tahun sampai 5 tahun pada bisa kebeli mobil, bisa pada punya rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mantap gak kira-kira Bapak Ibu? Mantap banget ya. Mau nggak seperti itu Bapak Ibu? Mau ya. Nah, berarti kalau mau, ayo jalankan bisnis Bapak Ibu ya. Kerjakan dengan serius. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, ini ada di sebelah kuadran sebelah kanan, yaitu investor. Ya, ini yang paling oke-nya Bapak Ibu ya. Investor ini uang yang bekerja untuk Anda, ya. Ketika Bapak Ibu menjadi investor, ya, udah nggak perlu capek-capek lagi harus kerja Bapak Ibu, ya. Udah nggak harus lagi capek-capek untuk berjuang. Kenapa? Karena nanti uang yang bekerja untuk Anda, ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti punya bisnis properti, ya, punya saham, punya deposito, ya. Jadi kalau misalkan kita uangnya sudah banyak Bapak Ibu, kita udah gak perlu capek-capek lagi, ya. Contoh Bapak Ibu punya 1000 kontrakan aja, ya. Bayangkan Bapak Ibu punya 1000 kontrakan. Setiap bulan, ya, berarti penghasilan kita besar gak kira-kira? Cuman duduk diam di rumah dapat duit, kira-kira dapat nggak? Dapat ketika Bapak Ibu sudah punya investor, ya, sudah punya uang besar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, ya, nah nanti bangun dulu bisnis ownernya Bapak Ibu, kerjakan dulu sistem di Brilian ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rezeki besar. Nanti ketika Bapak Ibu tembus reward, tembus mobil, tembus Pajero, tembus luxury, penghasilannya puluhan juta. Nah, nanti kita bangun investasi Bapak Ibu, ya, buat beli kebun, buat beli tanah, buat apa, ruko dan sebagainya, ya, buat sawit dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Bapak Ibu, ya, membangun aset, membangun apa namanya, properti dan sebagainya, nanti kita bisa dapat gaji setiap bulan, ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kira-kira menarik gak di bisnis ini Bapak Ibu? Ya. Oke. Next. Oke, lanjut. Masuk Bapak Ibu? Siap, paham ya? Bungkus? Bungkus ya. Nah, next. Kalau misalkan uang kita besar Bapak Ibu, ya, di Brilian ini potensi rezekinya berapa rewardnya? Dari paket basic 3.170.000.000. Udah dikasih motor, dapat mobil, ya, dapat rumah. Nah, sisanya nanti buat bangun investasi Bapak Ibu. Siap ya? Ya. Gak keren apa coba ya? Investasikan nanti uangnya, ya. Nanti buat beli perhiasan, buat beli emas, ya, buat deposito, buat beli saham dan sebagainya. Ketika nanti Bapak Ibu dapat rezekinya gede, ya, diinvestasikan, ya, insya Allah ini bisa mengalir untuk kita, ya. Nah, ini contoh gambaran nih Bapak Ibu, ya, contoh gambaran kuadran kiri dan kuadran kanan, ya. Nah, di kuadran kiri, nah ini kita bekerja, mendapatkan penghasilan, ya, kemudian meraih impian. Nah, cuman Bapak Ibu, kita bekerja, mau sekerja keras apapun kita, mau sekencang apapun kita, mau selama apapun kita, ya, tetap penghasilan kita mentok oleh gaji. Sadar nggak Bapak Ibu? Ya, gaji kita, ya, gaji kita semakin ke sini, ya, itu semakin apa namanya, semakin lebih kecil, ya. Kenapa? Karena inflasi. Beda nggak sekarang? Uang 1 juta sekarang sama uang 1 juta dulu, beda nggak? Beda, ya. Kalau uang 1 juta sekarang kayaknya nggak ada apa-apa, bener nggak? Kerasa nggak? Uang misalkan kayaknya baru kemarin gajian, baru setengah bulan udah habis, ya.
Apa yang terjadi? Inflasi, ya, kebutuhan semakin tinggi, biaya semakin naik, ya. Nah, makanya kalau misalkan kita berada di sebelah kiri, kuadran di sebelah kiri, ya, itu kita ngejarnya itu adalah active income. Ketika misalkan kita kerja dapat gaji, gaji kita mentok, makanya orang susah mengejar impian. Orang susah mencapai impian, kenapa? Karena penghasilannya stuck, terbatas oleh gaji. Makanya banyak yang maksa Bapak Ibu, maksa nyicil, maksa kredit, maksa apa lagi? Ya, maksa buat gade dan sebagainya, bener gak? Untuk mencapai sebuah impian, ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada di sebelah kuadran kanan, ya, kita hijrah di sebelah kanan, kita bekerja Bapak Ibu. Kita kerjakan dulu bisnis ini Bapak Ibu, ya. Kita kerja dulu, prospek dulu, presentasi dulu, ya. Kemudian kita ikut training dulu, ya. Capek nggak kira-kira? Capek nggak Bapak Ibu? Yang jadi pertanyaan, capeknya pengen sementara apa atau pengen capek seterusnya? Capeknya pengen sementara atau capek pengen seterusnya dengan keadaan kita seperti ini saja? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di kuadran kanan, kita di sini lagi kerja, membangun jaringan, membangun aset, ya, membangun tim. Ketika nanti timnya terbentuk, duplikasinya berkembang, ini yang akan membuat impian kita bisa tercapai satu per satu, ya. Jadi kita di sini Bapak Ibu membangun asetnya dulu, ya. Nah, kalau di bisnis network marketing asetnya apa Bapak Ibu? Kalau di bisnis berlian, ini asetnya apa menurut Bapak Ibu? Motor, mobil, rumah, uang, apa Bapak Ibu? Kalau di bisnis berlian, bisnis network marketing, asetnya apa kira-kira? Manusia, SDM, ya. Nah, Bapak Ibu, di bisnis network marketing, ya, kita di sini asetnya adalah manusia. Ya, di sini kita asetnya adalah manusia. Makanya gak kelihatan. Beda dengan usaha konvensional. Kalau usaha konvensional, asetnya mungkin bisa berbentuk barang, bener gak? Bisa berbentuk tempat, bisa berbentuk ruko, bisa berbentuk apalagi namanya, franchise dan sebagainya. Kalau di sini asetnya kita gak kelihatan. Kenapa? Karena aset kita di sini adalah SDM, ya, membangun jaringan, ya. Bapak Ibu kalau di usaha konvensional membangun cabang itu perlu modal nggak kira-kira? Perlu modal lagi Bapak Ibu, misalkan buka restoran, pengen buka cabang di Jakarta, perlu modal nggak? Perlu gaji karyawan nggak? Perlu tempatnya nggak? Buka cabang lagi di Bandung, perlu modal lagi nggak? Buka cabang lagi di Tasik, perlu modal lagi nggak? Besar nggak kira-kira? Di bisnis network marketing, kita pengen bangun cabang kita di Jakarta, perlu modal nggak? Tidak. Pengen bangun cabang di Tasik, perlu modal nggak? Pengen bangun cabang di luar daerah, perlu modal nggak? Pengen buka cabang di Sulawesi, perlu modal nggak? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugas kita di sini adalah menginformasikan bisnis ini. Prospek, presentasi, ya. Lakukan setiap hari dengan konsisten, lakukan setiap hari follow up, ya. Ikutin seminarnya, arahkan, undang ke seminar. Nanti ketika nanti si calon mitranya bergabung, itu yang akan menjadi cabang-cabang kita Bapak Ibu, ya. Nah, ya, jadi di sini kita membangun aset. Jadi ketika cabang kita udah mulai berkembang, cabang kita udah mulai berjalan, ini yang akan menciptakan aset buat kita. Ya, nah di sini kita bekerja dulu Bapak Ibu, jalankan dulu bisnis ini, ya, kerjakan dulu bisnis ini, prospek dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk, Kang saya udah gabung setahun, mana hasilnya? Saya udah gabung 2 tahun, kok belum ada apa-apa, belum ada hasilnya. Yang jadi pertanyaan, udah dikerjakan belum? Udah dijalanin belum? Prospeknya udah tiap hari belum? Belum, ya. Jadi jangan menyalahkan hasilnya, tanyakan dulu ikhtiar kitanya Bapak Ibu, ya. Kita kerja setiap hari enggak? Bapak Ibu berangkat pagi pulang sore, tiap hari dilakukan untuk mendapatkan gaji bulanan, ya. Nah, Bapak Ibu di bisnis berlian, ya, kalau pengen dapat hasilnya cepat, kalau pengen dapat hasilnya besar, kerjakan dulu Bapak Ibu tiap hari, ya.
tiap hari dikerjakannya. Apa kerjaan kita? Kerjaan kita sebetulnya apa Bapak Ibu? Tugas kita apa di bisnis ini? Prospek, follow up, apalagi? Pembinaan, apalagi? Promosi, apalagi? Closing, apalagi? Ya, hadir ke pertemuan, apalagi? Belajar, apalagi? Konten, ya. Kira-kira ketika kita menjalankan bisnis ini fleksibel nggak? Fleksibel ya. Kita kerja bisa nggak sambil bisnis? Ibu-ibu sambil masak, sambil cuci piring, sambil nyuci, bisa nggak jalankan bisnis ini? Sambil ngurus rumah, bisa nggak jalankan bisnis ini? Bisa ya. Artinya Bapak Ibu menjalankan bisnis ini ya, ini bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun oleh siapapun ya. Jadi ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, udah sekarang prospek ya, prospek, pembinaan. Ikutin training, ikutin seminar, ikutin training, ikutin seminar setiap hari. Anggap aja kita di sini ya sebagai karyawan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen cepet ada hasilnya, mau nggak Bapak Ibu? Mau sukses nggak? Siap nggak berprosesnya? Benar Bapak Ibu? Siap nggak ngundang acara seminar setiap hari Senin, setiap hari apa? Sabtu, Rabu sama Sabtu, siap nggak? Benar. Janji ya? Jangan sampai datang sendirian. Katanya pengen sukses, nggak pernah datengin calon mitranya ya. Jadi tugas Bapak Ibu kalau misalkan pengen cepet closing, pengen cepet dapat bonusnya, udah ya, hadirkan ke pertemuan ya. Nah, jadi di sini kita tujuannya bangun aset dulu. Emang lama Bapak Ibu bangun aset, perlu waktu, perlu proses, bener gak? Gak langsung ujung-ujung ketika kita jalankan bisnis ini langsung tiba-tiba dapat ini, tidak. Tapi kita di sini berproses dulu, membangun aset dulu ya. Nah, ketika nanti asetnya sudah terbentuk, ya tim kita sudah mulai berkembang, tim kita udah mulai dapat motor, dapat mobil, dapat pajero, dapat rumah. Nah, di situ nanti ketika kita bisa membantu mitra-mitra kita, bisa mensukseskan mitra-mitra kita, jangan ditanya Bapak Ibu, kita mensukseskan orang lain, kita insya Allah pasti sukses ya. Nah, membangun aset ya. Ketika aset kita sudah terbentuk, penghasilan kita nanti semakin besar ya. Penghasilan semakin besar, kira-kira kalau misalkan duitnya gede, Bapak Ibu rezekinya besar, bisa nggak mencapai impian? Bisa. Impiannya apa tadi? Pengen apa tadi impiannya? Motor, mobil, bayar hutang, punya rumah, apa lagi? Umroh, apa kawin lagi? Wah, pengen kawin lagi katanya ini bapak-bapak nih. Pak Haji pengen kawin lagi? Ya. Jadi Bapak Ibu nih, di bisnis ini kita punya kesempatan, ya, punya kesempatan untuk bisa sukses. Ya. Bisa punya kesempatan terbuka lebar, ya. Sesuai dengan slogan misi-misi di Berlian ini Bapak Ibu. Menjadikan ya 1000 miliarder setiap tahun. 1000 miliarder setiap tahun. Faktanya Bapak Ibu, selama 8 tahun sudah ada ribuan orang. Artinya ini kesempatannya sangat besar. Bukan 1, bukan 2, bukan belasan, tapi ribuan orang ya. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, semuanya bisa sukses. Ada nggak yang nggak sukses? Ada nggak yang nggak sukses? Yang nggak sukses itu adalah yang nggak menjalankan, yang berhenti di tengah jalan. Ya, ketika kita berhenti di tengah jalan, kira-kira sampai nggak kepada tujuannya? Ketika kita tidak menjalankan, bakal sampai nggak Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi artinya dengan keadaan kita seperti ini, dengan kondisi kita seperti ini, kita jangan berkecil hati Bapak Ibu. Ya, kita jangan pesimis, jangan berkecil hati. Karena kita di sini punya kesempatan yang sama, ya, punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses, ya. Paham? Bungkus Bapak Ibu?
Next.